Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cindy Atika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang accessing command line di bab 8 ya teman-teman. Nah, langsung saja ke materi yang akan dibahas. Nah, ini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama itu pengenalan basic terminal, yang kedua tips and trick CLI, dan yang ketiga password root pada Ubuntu. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, bisa dilihat saya sudah login. Nah, di sini kalian masukkan passwordnya ya teman-teman. Bisa dilihat kalau saya ini bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, tapi kalau kalian ingin mengubah bahasa apapun itu, kalian bisa disetting ya teman-teman. Misalnya saya akan mengubah ke bahasa Indonesia, dan kalian itu pergi ke pencarian dan ketikkan terminal, kemudian klik. Nah, di sini itu kalian perlu masuk ke dalam root dengan ketik perintah su, kemudian enter, dan di sini kalian masukkan password ya teman-teman, password root kalian. Kan pada saat proses install itu kita sudah membuat 2 password root dan login. Nah, di sini kalian masukkan password root kalian. Nah, kalau sudah begini, kalian ketik perintah sudo dpkg min reconfigure lo, kemudian locales, kemudian enter. Nah, di sini itu kan tampilannya sudah seperti ini. Jadi di sini itu kalian tinggal enter saja. Nah, di sini itu kalian bakal milih lokasi bahasa. Kita ke bawahin sampai nemu Indonesia ya teman-teman. Yang ID mana tadi? Nah, yang ini ya teman-teman, yang ID. Klik spasi untuk memilih. Kalau udah, kalian di box saja ya, atau enter. Nah, kalau yang ini tampilan seperti ini itu kalian pilih yang ID ya teman-teman, karena Indonesia. Nah, kalau sudah tampilan begini ada tulisan locales all installed skipping locales generation ya teman-teman. Kalau proses tadi itu udah selesai, kalian itu setting ya teman-teman. Klik kanan setting. Nah, di sini itu kalian pergi ke sistem, dikebawahin, kemudian yang region and language. Nah, di sini itu kalian ubah ke yang ke Indonesia ya teman-teman. Klik titik 3 ini. Di sini kalian pilih bahasa Indonesia, kemudian select. Kan sudah diubah ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, kemudian kita disilang saja. Otomatis itu akan menyesuaikan ya teman-teman. Kemudian ini di run lagi. Nah, di sini saya sudah muncul ke tampilan login, dan saya login dulu, masukkan password. Nah, di sini itu kalian ini yang perbarui nama ya teman-teman. Kalian ke view, kemudian
ke full screen mode. Nah, di sini itu switch saja. Nah, ini akan membesar ya teman-teman. Nah, di sini kalian ke view lagi, kemudian dinonaktifkan yang full screen-nya. Kemudian itu kalian klik kanan. Nah, ini itu sudah otomatis pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tips and trick CLI atau perintah dasar yang sering digunakan di OS Linux. Nah, di sini kalian pergi ke terminal di pencarian ya teman-teman. Cindy itu atau nama yang digunakan untuk username dan login ya teman-teman. Ini yang awalan ini teman-teman, yang Cindy ini, pokoknya yang awalan ini ya teman-teman. Nah, ini kemudian ada Cindy lagi di bagian kedua ini, itu hostname atau penamaan untuk meremote si Debian ini ya teman-teman. Nah, di sini kalian itu bisa mengecek siapa username kalian di dalam terminal dengan cara ketik perintah wami. Nah, di sini itu si Debian akan otomatis menjawab username yang digunakan. Kemudian kalian bisa mengecek hostname kalian dengan cara ketikkan hostname CTL ya teman-teman ini. Nah, tampilannya itu kayak gini. Untuk static hostname-nya itu Debian ya teman-teman, dan casesnya itu VM. Kalau membuatnya dengan perangkat device atau real device, mungkin namanya bisa berbeda lagi. Dan untuk virtualisasi menggunakan Oracle ya teman-teman, ini virtualization Oracle karena menggunakan VirtualBox. Tapi kalau kita mengaktifkan si Debian-nya menggunakan VM, memungkinkan beda lagi ya teman-teman. Nah, kemudian tanda gelombang ini itu menandakan kalau kita sedang dalam directory home, dengan keterangan ini home yang default atau bukan home yang root ya teman-teman. Nah, kita coba untuk masuk ke dalam directory yang lain di directory home ini. Kita ketik cd /etc, kemudian enter. Otomatis kembali ke directory home ya teman-teman. Nah, kemudian kalian ketik cd home Cindy. Ini untuk cara kembali ya teman-teman dari directory etc ke directory home. Tanda dolar ini itu untuk menandakan kalau misal kita di sini itu hanya memiliki akses sebagai user biasa. Nah, di sini itu kan ketik su, kemudian ini disuruh masukkan kata sandi ya teman-teman. Tanda pagar ini itu menandakan kita punya akses root ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan cd /r/root, kemudian enter ya teman-teman. Di sini itu masuk ke home directory ya teman-teman, directory root. Nah, kalian itu di sini ketikkan exit untuk keluar. Nah, ini tuh bakalan kembali ke directory default, bukan directory home root. Nah, seperti itu ya teman-teman. Materi yang ketiga yaitu password root pada Ubuntu. Pada instalasi Debian itu kan disuruh membuat dua password ya teman-teman, password root dan untuk password server. Tapi jika Ubuntu hanya membuat password untuk server saja, tidak untuk root. Jadi dalam Ubuntu kita harus membuat sendiri password rootnya ya teman-teman. Nah, di sini itu saya login dulu ya teman-teman. Nah, di sini itu kalian bisa ketikkan su ya teman-teman, kemudian enter.
Nah, di sini disuruh memasukkan password, tapi kan belum membuatnya. Nah, jadi enter saja. Nah, bisa dilihat kalau hasilnya itu file. Nah, kemudian kalian bisa ketik perintah sudo passwd, kemudian enter. Nah, di sini itu tidak langsung disuruh membuat password, tapi disuruh memasukkan password server Ubuntu kalian. Nah, di sini kalian baru disuruh untuk membuat password untuk rootnya. Kemudian kalian bisa enter saja. Ketik Nah, ini itu ketik ulang passwordnya ya teman-teman. Karena ini passwordnya nggak kelihatan, jadi kalian enter saja. Nah, ini sudah password update successfully. Nah, ini otomatis sudah terupdate ya teman-teman, dan ada tulisan ini update successfully ini. Nah, di sini kita coba ketik perintah lagi. Sebelumnya saya clear dulu ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke dalam directory root, yaitu ketik su lagi, kemudian enter. Nah, kita coba masukkan password yang tadi dibuat. Nah, ini itu tandanya itu sudah berhasil masuk ke dalam directory root pada Ubuntu ya teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.